Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisitas jenis flora dan fauna yang sangat tinggi, sehingga menjadi salah satu negara mega biodiversity. Sebagai salah satu negara yang turut menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB, Indonesia berkepentingan untuk melaksanakan program perlindungan dan pelestarian jenis biota langka dan terancam punah, baik melalui upaya perlindungan populasi di habitat alami atau in situ maupun di luar habitat alaminya. Saat ini, perdagangan dunia dari komoditas jenis flora dan fauna yang terancam diatur melalui CITES, sebuah konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam yang berpusat di Jenewa, Swiss. CITES merupakan perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota IUCN tahun 1963, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Salah satu biota laut yang keberadaannya cukup langka dan terancam punah dan dilindungi oleh CITES adalah penyu, yang dikenal sebagai fosil hidup karena diyakini penyu telah ada sejak zaman Jurassik. Sementara hewan lain telah punah, penyu masih bertahan hidup hingga saat ini, sehingga keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai warisan zaman yang sangat berharga. Penyu masuk dalam Appendix 1 CITES, yang berarti segala bentuk pemanfaatannya untuk tujuan komersil dilarang secara total. Indonesia wajib bersyukur karena dari 7 spesies penyu yang tersisa di dunia, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, penyu lekang, penyu pipih, penyu tempayan, dan penyu gempi, 6 spesies diantaranya dapat dijumpai di perairan Indonesia. Spesies penyu hijau dan penyu sisik paling banyak dijumpai dan tersebar secara luas, dan hanya penyu gempi yang tidak pernah dijumpai di perairan Indonesia. Salah satu lokasi pelestarian penyu adalah Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan di Sukabumi, Jawa Barat, atau yang dikenal dengan sebutan Pangumbahan Turtle Park. Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berada sekitar 6-8 jam perjalanan dari Jakarta atau 5-6 jam dari Bandung. Lokasinya berdekatan dengan kawasan wisata Ujung Genteng yang telah dikenal luas sebagai kawasan wisata bahari yang menawarkan keindahan pantai, arena surfing, wisata memancing, pelabuhan dan TPI yang menawarkan aneka laut konsumsi, pembuatan gula merah, hingga panorama sunset. Dan di sini telah tersedia fasilitas akomodasi yang cukup memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti Turtle Center ini berkembang di mana-mana, maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin secara berkelanjutan. Sejak beberapa tahun yang lalu, pengelolaan penyu di Kabupaten Sukabumi ini dijadikan sebagai salah satu komoditi, ya. Di satu sisi bahwa sebagian dari telur itu dikonsumsi, bahkan diperjualbelikan, tetapi sebagian lagi
ditetaskan dan kemudian disebarkan untuk menjaga kelestariannya. Sejalan juga dengan tuntutan dunia internasional yang menyerukan untuk melestarikan penyu sebagai binatang yang harus dilestarikan, juga didukung oleh perkembangan regulasi di pemerintah Republik ini yang memungkinkan atau yang menetapkan penyu harus dilindungi. Maka pemerintah Kabupaten Sukabumi sejak setahun yang lalu telah menetapkan untuk menjadikannya penyu sebagai binatang yang harus dilestarikan, yang harus dilindungi, dan kemudian habitatnya pun kita tetapkan sebagai daerah konservasi laut daerah. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam pelestarian penyu yaitu dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang pelestarian penyu di Kabupaten Sukabumi. Pelestarian penyu di Kabupaten Sukabumi dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dibentuklah UPTD Kawasan Konservasi Penyu di Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang kedua, bahwa dengan pelestarian penyu ini tidak boleh lagi dimanfaatkan baik telur penyu, tukik maupun dagingnya, sehingga betul-betul dikonservasi, dilestarikan. Kemudian yang ketiga, bahwa kawasan konservasi penyu Pangumbahan ini dijadikan Turtle Center atau pusat informasi penyu, di mana kegiatan tersebut meliputi pendidikan, penelitian, kemudian pengembangan, dan juga dijadikan ekowisata terbatas. Harapan saya selaku Kepala UPTD Konservasi Penyu Pangumbahan ini ke depan adalah bagaimana menjadikan UPTD ini secara profesional mampu menjalankan tugas fungsinya, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua betul-betul terwujud, yaitu melestarikan penyu dan habitatnya. Kepala UPTD Konservasi Penyu menerima laporan perkembangan kegiatan dan memberikan pengarahan pada staf yang akan bertugas ke lapangan. Penyu mampu bertelur pada usia antara 25 hingga 30 tahun. Di mana penyu akan kembali ke tempat di mana dia dilahirkan saat akan bertelur. Penyu akan menggali lubang untuk tubuh dan lubang untuk bertelur, di mana pada kondisi ini penyu sangat sensitif terhadap gangguan suara dan cahaya. Prosesi bertelur ini akan memakan waktu 2 hingga 3 jam. Setelah penyu kembali ke laut, petugas akan menggali lubang telur, menempatkannya dalam ember penampung, dan segera membawa dan memindahkan ke ruang penetasan dengan memberi tanda berupa tanggal penanaman dan jumlah telur. Setelah sekitar 2 bulan kemudian, tukik akan menetas dan keluar dari pasir. Petugas mengambil tukik-tukik yang menetas, mencatat, dan memelihara sementara waktu sebelum dilepaskan ke laut.
Kebijakan konservasi penyu dan habitatnya merupakan sebuah langkah strategis dalam melestarikan keberadaan penyu di Indonesia. Langkah ini memang tidak sederhana karena akan banyak aspek terkait serta banyak hal yang harus dilakukan di samping kendala yang harus dilalui. Upaya pelestarian penyu dan habitatnya tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Pemerintah dan masyarakat perlu bergandengan tangan, berjalan seiring untuk keberhasilan program ini, sehingga kelestarian penyu dan habitatnya tetap terjaga dan memberikan keseimbangan dalam kehidupan kita.